Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Singa Liar Padang Karaut, dengan para pemain Heri Stiono sebagai Kertajaya, Jumali sebagai Haryo Rangsang, Petrus Urspon sebagai Senopati Rudra Pondo, Bambang Jeger sebagai Senopati Kebo Dampit, Haris sebagai Riung Selangkar, Ivonero sebagai Pinaka Swasti Ratu, Rifki sebagai prajurit, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Akhirnya tanpa bisa berbuat apa-apa, Tumenggung Yuda paksa meninggalkan tempat itu. Tetapi ketika dia tengah melangkah, tiba-tiba saja matanya tertuju pada seseorang yang tengah mengendap-endap menelusup ke ruang peraduan raja. Orang itu adalah Haryo Rangsang. Haryo Rangsang? Kupikir dia sudah tidak mampu untuk bergerak. Bagus. Rupanya dia masih mau melakukan sesuatu dengan sisa-sisa tenaganya. Mudah-mudahan dia berhasil menyelusup dan membokong Rudro Bondo. Lalu apa akalku sekarang? Baiklah, aku akan berpura-pura telah menghentikan pertempuran ini. Aku harus membantu Haryo Rangsang dan membuat Rudro Bondo lengah. Aku tidak boleh gagal. Aku harus bisa menyelamatkan Sri Baginda dari tangan Senopati Rudro Bondo. Iya, ini pun termasuk peluang untukku agar Sri Baginda menaikkan jabatanku. Aku akan masuk dari pintu samping. Mudah-mudahan saja berhasil. Untung aku masih mempunyai 4 buah pisau lagi. Haryo Rangsang terus mengendap-endap sambil menggenggam 2 buah pisau di tangannya. Sekalipun darah masih terus mengucur di sela-sela bibir dan hidungnya, dia masih berusaha untuk tetap kuat. Sementara itu, Tumenggung Yuda Paksa yang diperintahkan Rudra Bondo sudah kembali muncul dan berdiri di ruangan depan peraduan raja. Aku sudah melakukan apa yang kau inginkan, Rudra Bondo. Bagus. Bagus sekali Yuda Paksa. Ternyata tidak sia-sia Sri Baginda memberikan jabatan Tumenggung padamu. Kau seorang Tumenggung yang setia dan berbakti. Sudahlah, Rudra Bondo. Kau tidak perlu mencemoohkan aku. Apalagi yang kau inginkan, Senopati pengkhianat. Emosimu tidak pernah berubah, Yuda Paksa. Selalu saja cepat marah. Sabarlah. Aku masih berpikir bagaimana caranya untuk menyingkirkan kau dan Raja Busuk ini. Keparat. Dia benar-benar telah menghinaku. Tunggulah saatnya nanti, Rudra Bondo. Kau pasti akan menyesal. Oh, Haryo Rangsang. Dia berhasil menyelusup ke ruang peraduan raja. Bagus. Kalau begitu aku harus mengecofkan Rudra Bondo. Dengan begitu ia dapat berbuat sesuatu untuk bertindak. Hei, Senopati pengkhianat. Apa sekarang maumu? Ayo katakan. Atau kalau kau memang seorang yang satria, ayo kita bertanding. Kita adu nyawa. Tunjukkan siapa di antara kita yang paling dikjaya. Apakah kau yakin bahwa kau akan menang melawanku? Kau pikir Tumenggung Yuda Paksa ini apa, ha? Aku bukan manusia rendah yang tidak mempunyai olah kanuragan. Ayo majulah, Rudra Bondo. Jangan tunjukkan jiwa pengecut dengan menyandera Sri Baginda.
Kau takut rajamu mati, Yudapaksa? Manusia dungu apa kehebatan dari Raja bodoh ini? Kau harus berpikir, di wilayah ini masih ada orang-orang yang pantas diangkat menjadi raja dan bisa memerintah dengan jujur. Seharusnya kau bersyukur dengan mampusnya Kertajaya, paling tidak kau bisa menjadi seorang raja. Bukankah begitu? Kurang ajar, setan busuk. Lancang benar bicaramu. Hayo, lepaskan Sri Baginda. Tumenggung Yudapaksa rupanya berhasil mengecoh Senopati Rudra Bondo. Di saat dia sedang tertawa lebar dari arah belakang, tiba-tiba Haryo Rangsang melompat sambil melemparkan 2 buah pisau dengan garangnya. 2 buah pisau dengan telak menancap di lambung belakang dan paha Senopati Rudra Bondo. Tubuhnya sempat terhuyung-huyung ke samping, pandangannya sedikit berkunang-kunang, namun begitu dia masih berusaha untuk berdiri tegak. Keparat, rupanya kau masih hidup. Haryo Rangsang. Sudah aku katakan bahwa aku akan menuntut balas. Kalau tadi kau menang, maka sekarang aku yang menang. Ajalmu sudah semakin dekat, Rudra Bondo. Aku yakin kau tidak akan mampu bertahan lama. Sekalipun aku dalam keadaan seperti ini, jangan kau pikir aku tidak sanggup menghadapi kalian berdua. Ayo, majulah kau, Haryo Rangsang. Dan kau juga Yudapaksa. Haryo Rangsang, lindungilah Sri Baginda. Biar dia aku yang menghadapi. Ya Gusti Tumenggung. Sambil mencabut keris yang terselip di pinggangnya, Tumenggung Yudapaksa melangkah dengan tatapan mata tajam. Sementara Senopati Rudra Bondo keadaannya nampak mulai lemah. 2 buah pisau Haryo Rangsang yang masih menancap di paha dan lambungnya segera dia cabut. Dan setelah itu, bagian perutnya ia lilit dengan selendang. Percuma. Sekalipun perutmu kau lilit dengan kain, luka itu akan tetap menganga dan kau tidak akan luput dari keris ini. Nah, bersiap-siaplah untuk menerima kematianmu, Rudra Bondo. Masih bisa berkelit juga kau, Rudra Bondo. Bagus kalau begitu. Dengan demikian aku tidak akan segan-segan untuk melenyapkanmu. Sekalipun darah terus keluar dan merembes membasahi lilitan kainnya, Senopati Rudra Bondo masih memberikan perlawanan yang tangguh. Tapi pada satu ketika, di saat Rudra Bondo berkelit ke kiri, tiba-tiba saja Tumenggung Yudapaksa menghempaskan tendangannya dengan keras ke lambung Rudra Bondo. Bondo terjungkal beberapa tapak sambil memegang lambungnya. Kembali darah segar keluar membasahi perutnya. Dan sekarang Rudra Bondo tidak sanggup lagi untuk bangkit. Dia terkulai lemah sambil tetap mencengkram kerisnya. Lambungku. Aku tidak sanggup lagi untuk berdiri. Lambungku sakit sekali. Sekarang ajalmu akan tiba, Senopati Dungu. Kalau tadi kau bisa berteriak membanggakan kehebatanmu, maka sebentar lagi kau akan berteriak menjemput kematianmu. Kau lihat baik-baik keris ini. Benda pusaka ini sebentar lagi akan merobek semua isi perutmu.
Aku akan membunuhmu secara perlahan-lahan, Rudro Bondo. Keparat, siapa kau? Rupanya kau tidak mengenaliku lagi, Tumenggung Yudapaksa. Lihat baik-baik siapa aku ini. Oh, Rangga Lampitan. Iya, aku Rangga Lampitan. Oh, kaukah yang memimpin orang-orang di Ganter untuk mengadakan pemberontakan? Tanpa teteng aling-aling, memang akulah yang memimpin mereka. Sungguh memalukan sekali tindakanmu, Yudapaksa. Orang yang sudah tidak berdaya, masih saja ingin kau bunuh secara memalukan. Bukankah kau seorang Tumenggung? Seharusnya kau mempunyai perasaan dan perikemanusiaan. Jangan seenakmu saja melakukan tindakan. Aku bertindak bukan pada seorang tawanan Rangga Lampitan, tapi aku bertindak pada seorang musuh. Apakah aku salah jika ingin membunuh seorang musuh? Apalagi dia berani menentang kekuasaan seorang raja. Kau tidak salah, tapi caramu yang salah. Seharusnya juga kau berpikir, apakah raja atau junjungan yang sedang kau bela ini berada di pihak yang benar? Kalau dia berada di pihak yang salah, tidak seharusnya kau membantu dia. Apa pedulimu? Apapun yang kulakukan, aku tidak mau peduli apakah aku membela yang salah atau yang benar. Yang jelas aku melaksanakan apa yang diperintahkan junjunganku. Aku rasa bukan atas perintah junjunganmu, tetapi atas jabatan yang kau inginkan. Kau menginginkan jabatan yang lebih tinggi jika berhasil menyingkirkan musuh-musuhmu. Nah, bukankah begitu? Berdebah. Terlalu banyak bicara, kau Rangga Lampitan. Ya. Tumenggung Yudapaksa menyerang bagaikan macan liar. Garisnya berkelebat dengan tajam dan mengerikan. Tetapi Ki Rangga Lampitan bukanlah manusia yang mudah dirobohkan. Dia berkelit dengan mudah, seakan-akan sudah mengetahui gerakan musuh akan kemana. Sementara itu, Arya Rangsang yang telah mengamankan Sri Baginda Kertajaya sudah muncul kembali bersama Senopati Kebo Dampit. Kelihatannya kita harus membantu Tumenggung Yudapaksa. Dia sepertinya mulai kehabisan akal untuk merobohkan Rangga Lampitan. Nanti kita jangan sembarangan turun sebelum mendapat perintah dari Gusti Tumenggung. Kita lihat saja dulu perkembangannya. Kalau memang Gusti Tumenggung perlu bantuan kita, barulah kita turun tangan. Orang-orang Ganter, mereka pikir memberontak pada Kediri akan berjalan dengan mudah. Para prajurit mereka sekarang tinggal sedikit. Dan sebentar lagi, mereka akan binasa semua. Sungguh malang nasib orang-orang bodoh itu. Iya, seharusnya mereka berpikir sebelumnya bahwa tindakan ini adalah tindakan yang bodoh. Oh, Senopati, kau lihat itu. Sepertinya mereka akan mengadu kekuatan. Apakah Gusti Tumenggung mampu menundung kehebatan Rangga Lampitan? Kita lihat saja. Sepertinya dia mampu. Memang benar, keduanya sekarang tengah bersiap-siap dengan kuda-kudanya masing-masing. Sejenak suasana jadi hening. Mereka saling tatap, saling pandang. Dan tak lama kemudian, benturan keras terjadi. Keduanya terpental beberapa tombak ke belakang. Dinding ruangan peraduan raja ambruk terbentur tubuh Tumenggung Yudapaksa. Begitu juga dengan tiang penyangga ruangan itu. Tubuh Rangga Lampit sampai terbenam di reruntuhan itu. Kemana manusia bodoh itu? Apakah dia sudah mampus terbenam reruntuhan puing-puing ini? Mudah-mudahan saja ia mampus. Dengan begitu aku tidak perlu bersusah payah untuk mengeluarkan tenaga. Gusti Tumenggung, saya rasa dia sudah mampus tertimpa reruntuhan itu. Tadi saya melihatnya dengan jelas. Ia tertimpa tiang itu. Bagus sekali Arya Rangsang. Dan kau Kebo Dampit, cepat seret tubuh Rudro Bondo itu. Bawa dia dan lemparkan ke dalam penjara. Baik, Gusti. Ayo, Senopati.
Haryo Rangsang dan Senopati Kebo Dampit kemudian bergegas mendekati Senopati Rudra Bondo yang masih tergeletak lemah. Tapi baru saja keduanya melangkah beberapa tindak, dari reruntuhan itu muncul Ki Rangga Lampitan sambil menepis-nepiskan debu yang menempel di tubuhnya. Hei, Yuda Paksa, kenapa kau hentikan perkelahian ini? Apakah kau pikir aku sudah mampus? Ayo, kita lanjutkan. Hup! Kurang ajar. Ya, Wajah merah padam akibat amarah yang tinggi. Tumenggung Yuda Paksa menerjang sambil menghunus kerisnya. Ki Rangga Lampitan tidak tinggal diam. Dia kembali menerjang dengan garang. Kembali benturan keras terjadi. Ki Rangga Lampitan terpental cukup jauh. Begitu juga dengan Tumenggung Yuda Paksa. Namun kali ini Tumenggung Yuda Paksa segera bangkit berdiri. Sekalipun darah mulai menetes dari sela-sela bibirnya. Rangga Lampitan, ayo cepat bangkit kalau kau memang merasa dikjaya. Aku harus kuat dan mampu untuk bertarung lagi. Lumayan juga kepandaian Temenggung ini. Hup! Dia sudah kembali berdiri dengan tegak. Aku harus mampu berdiri. Bagus. Bagus, Rangga Lampitan. Ayo, bersiap-siaplah kembali untuk menerima terjanganku. Kalau kau tadi luput dari tikaman kerisku, maka jangan harap sekarang dapat menghindar dengan mudah. Hat! Sepertinya dia ingin kembali mengeluarkan aji pamungkasnya. Aku harus berhati-hati. Keadaanku sekarang tidak sebaik tadi. Ruangan ini rasanya kurang begitu leluasa untuk bertarung dengan Yuda Paksa. Sebaiknya ya aku pancing keluar saja. Hei, kau kemana? Kau ke barat? Jangan coba-coba menjadi orang pengecut. Tunggu kau, Rangga Lampitan. Ayo Rangsang, Kebo Dampit, ayo kejar. Ya! Ketiganya pun segera memburu Rangga Lampitan yang menerobos lewat tembok yang jebol. Setelah berada di luar halaman istana, Ki Rangga Lampitan sudah berdiri tegak menantang. Sementara itu, malam perlahan tenggelam. Rembulan tua menyelinap kemudian lenyap, berganti cahaya kuning keemasan dari langit timur. Kenapa tadi kau harus berteriak-teriak seperti itu, Yuda Paksa? Aku tidak bermaksud lari dari tempat itu. Aku hanya ingin mencari tempat yang lebih leluasa untuk bertarung. Terus terang sajalah kalau memang kau ingin lari dari hadapanku. Kau tidak perlu malu. Sungguh rendah sekali dugaanmu itu, Yuda Paksa. Tapi tak apalah, kemungkinan seperti itu pun bisa saja terjadi. Setapak pun aku tidak akan kubiarkan lari dari hadapanku. Apalagi dapat pergi dengan selamat. Ayo Rangsang dan kau Kebo Dampit, hadapi manusia keparat itu. Aku mau tahu apakah dia masih mampu untuk melawan kalian berdua. Baik, Gusti Tumenggung. Haryo Rangsang, ayo. Yuda Paksa, kenapa kau tidak ikut turun? Ayo, keroyoklah aku. Kau lihat keadaanku, masih dalam keadaan baik-baik. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Ki Rangga Lampitan berusaha melawan Senopati Kebo Dampit dan Haryo Rangsang. Dia berusaha menerjang dan menghindar dengan segenap kekuatannya. Sementara itu, Senopati Rudra Bondo yang masih tergeletak dalam keadaan terluka parah berusaha untuk bangkit. Aku harus mencari penyangga untuk menahan keseimbangan tubuhku. Itu ada sebuah pedang yang cukup panjang. Aku rasa pedang itu bisa kugunakan
untuk menyangga tubuhku. Sambil tertatih-tatih, Senopati Rudra Bondo meraih sebuah pedang yang tergeletak di lantai ruangan. Dan setelah itu, dia pergunakan pedang itu sebagai penyangga tubuhnya. Sejenak Senopati Rudra Bondo menarik napas. Dan setelah itu, dia pun mulai melangkah mendekati tembok ruangan yang jebol. Kirangga Lampitan masih bertarung dengan Kebun Dampit dan Anak Langsang. Apakah dia masih mampu untuk bertahan? Kalau tidak, maka celakalah Kirangga Lampitan. Begitu juga denganku. Aku sampai lupa dengan para prajuritku. Sang Yang Agung, bagaimana dengan nasib para prajuritku? Apakah mereka terbunuh semua? Atau mereka masih hidup? Aku benar-benar berdosa terhadap para prajuritku. Tapi aku sendiri sekarang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Rudra Bondo masih hidup. Syukurlah. Kalau begitu sekarang aku harus mencari kesempatan untuk membawanya pergi. Dia tidak boleh tewas. Dia harus tetap hidup. Aku harus mengecohkan mereka. Anggalampi, kenapa kau menghentikan perkelahian ini? Apakah kau takut atau tidak mampu melawan kami berdua? Siapa bilang aku tidak mampu melawan kalian berdua? Aku menghindar karena aku ingin memperingatkan kalian berdua. Menurut hematku, sebaiknya kalian menyingkir saja. Kalian bukan lawanku. Orang yang pantas menghadapiku cuma dia. Temenggung bodoh itu. Kurang ajar. Jangan sombong kau Rangga Lampitan. Kalau kau memang mampu menghadapi dua orangku, cepat robohkan mereka. Jangan bisamu hanya besar mulut saja. Wajar saja kalau aku besar mulut. Bukankah kau tahu sendiri bagaimana sebenarnya kehebatanku? Sudahlah Yuda Paksa, kau tidak perlu marah. Sebaiknya turun saja. Hadapi aku bertiga. Aku ingin membunuh kalian sekaligus hari ini juga. Kurang ajar. Hati Temenggung Yuda Paksa benar-benar terpancing oleh Kirangga Lampitan. Sambil bersiap-siap untuk menerjang Temenggung Yuda Paksa mendengus keras. Tapi baru saja dia ingin bergerak, tiba-tiba saja terdengar auman keras dari jarak yang tidak begitu jauh. Suara auman itu terdengar sangat dahsyat sekali. 4 orang yang tengah bertarung itu pun sampai terperanjat dan terpaku di tempat masing-masing. Suara auman itu mirip suara seekor singa, tapi suara itu seperti mengandung kekuatan sihir yang hebat. Gila, luar biasa sekali suara teriakan itu terdengar. Suara itu sepertinya mengandung tenaga sihir yang hebat. Aku tidak boleh terpancing dengan keadaan seperti ini. Kenapa aku jadi bodoh? Ini kesempatan baik untuk menyelamatkan diri dan menolong Rudra Bondo. Ya, mumpung mereka sedang lengah, sebaiknya aku cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Hup! Anak muda yang berasal dari Padang Karautan. Gila. Kenapa anak muda itu sampai kemari? Apa yang dicarinya di sini? Apakah dia telah bergabung dengan para perusuh itu? Kalau memang demikian, celakalah keadaan istana. Orang itu cukup hebat dan luar biasa. Gusti Tumenggung. Suara apakah tadi? Suara itu kedengarannya begitu dahsyat dan mengerikan.
Kedengarannya seperti suara seekor singa. Iya, itu memang suara seekor singa. Singa Padang Karautan. Saya tidak mengerti dengan apa yang Gusti Tumenggung katakan. Suara itu milik seorang pemuda hebat yang berasal dari Padang Karautan. Orang-orang mengenalnya dengan sebutan singa liar Padang Karautan. Luar biasa sekali. Erangan suaranya saja sangat hebat. Apalagi dengan ilmu kanuragan yang dimilikinya. Iya, aku sendiri tidak bisa berbuat apa-apa ketika berhadapan dengannya. Matanya begitu liar dan tajam. Tapi aneh juga, kenapa dia bisa sampai kemari? Mungkin dia bergabung dengan orang-orang Ganter Gusti Tumenggung. Mungkin saja begitu, tapi tidak. Rasanya tidak mungkin. Aku tahu benar bagaimana sifat orang itu. Dia orang yang tidak mau berkumpul dengan siapa-siapa. Jadi mana mungkin dia bergabung dengan orang-orang Ganter? Suara arangan itu sudah berhenti, Gusti Tumenggung. Iya, tapi kita harus hati-hati. Siapa tahu dia berada di sini. Setan alas. Kemana Rangga Lampitan? Kurang ajar. Rupanya dia menggunakan kesempatan di saat kita lengah. Saya juga tidak tahu, Gusti. Setan! Kalau begitu cari dia. Kerahkan semua para prajurit kita. Jangan biarkan dia lolos. Tangkap Rangga Lampitan, cepat! Ayo Haryo Langsang. Rangga Dampit dan Haryo Langsang segera bergegas meninggalkan tempat itu. Sementara suasana di luar istana, mayat-mayat para prajurit bergelimpangan di mana-mana. Suasana pagi itu kelihatan begitu mengerikan. Bau anyir darah terasa menusuk hidung. Setelah melihat keadaan dalam istana, Tumenggung Yudapaksa segera melangkah keluar halaman dengan wajah tegang. Kurang ajar. Rupanya bukan hanya Rangga Lampitan yang melarikan diri, tetapi Rudro Bondo pun telah lenyap dari ruangan itu. Setan belang! Para pengkhianat itu harus segera ditangkap dan diadili di alun-alun kota raja. Kalau saja aku turuti saran Senopati Kebo Dampit, Rudro Bondo mungkin sudah dapat kutangkap beberapa hari yang lalu. Banyak sekali para prajuritku yang tewas. Kejadian ini benar-benar sungguh menjengkelkan. Sri Baginda pasti akan marah padaku. Sekarang apa yang harus aku lakukan untuk membuat Baginda agar tidak kecewa? Orang-orang Ganter jahanam. Awas kau Rangga Lampitan. Suatu saat kau bertemu lagi denganku, maka nyawamu harus melayang di tanganku. Sementara itu, di pagi yang cerah itu, nampak sesosok bayangan melintasi semak belukar yang tinggi. Bayangan itu tak lain adalah Pinaka Swasti Ratu. Dia nampak berlari seolah-olah tengah dikejar sesuatu yang menakutkan. Kamiswara tidak boleh berada di dekatku. Dia harus menyingkir jauh-jauh dariku. Aku tidak mau diakui lagi sebagai istrinya. Dadaku masih terasa sesak akibat benturan dengan Tumenggung itu. Mudah-mudahan ia tidak menemui jejakku. Setelah beberapa saat berlari, akhirnya Pinaka Swasti Ratu memutuskan untuk beristirahat. Wajah dan tubuhnya nampak mulai dibasahi keringat. Sejenak dia menarik nafas lega. Tapi baru saja dia ingin duduk di sebuah batang pohon tumbang, tiba-tiba terdengar langkah seseorang menyibak semak belukar. Lepaskan aku, Kamiswara. Lepaskan tanganku. Kau tidak bisa bertindak kasar seperti ini. Aku tidak akan melepaskan pegangan tanganku, Pinaka. Kau tidak boleh pergi dariku. Lepaskan. Aku sudah terlalu lelah mencarimu ke sana kemari. Berhentilah berteriak, Pinaka. Aku tidak akan berhenti berteriak sebelum kau lepaskan tanganku. Lepaskan, Kamiswara.
Kameswara. Baik Pinaka. Aku akan melepaskan tanganku. Tetapi dengan syarat, kau harus berjanji untuk tidak meninggalkan aku lagi. Bagaimana aku tidak akan meninggalkanmu? Sementara kau adikku sendiri. Kau harus terima kenyataan ini, Kameswara. Tidak. Aku tidak bisa menerima kenyataan ini. Aku suamimu dan kau istriku. Itu seharusnya kenyataan yang harus kau terima. Swasti Ratu semakin tenggelam di telan tangisnya. Sementara tangan Kameswara masih mencengkram lengan Pinaka dengan kuatnya. Dia seakan-akan tidak bisa kehilangan wanita itu, sekalipun dia tahu bahwa Pinaka Swasti Ratu adalah kakak kandungnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.